Guys, saya mau ngasih tahu di sini tuh sekarang ya, tempatnya di Banten, Cilegon ini ada salah satu tempat yang menurut saya itu bersejarah banget dari dulu sampai sekarang. Contohnya apa? Di belakang kita nih. Ya, itu di sini namanya adalah Tugu Cilegon, atau orang-orang itu bisa manggil landmark. Nah, kenapa saya bilang ini salah satu tempat bersejarah? Pertama, dulu ini tuh tempatnya nggak kayak gini ya. Dulu ini benar-benar kayak senyap, sempit, kecil, tapi sekarang lihat mereka udah ekspansi banget, udah diperbagus, banyak banget lampu-lampu yang kalau bisa saya bilang itu dia mirip-mirip ngambil dari referensi Malioboro. Ya. Terus di situ juga tuh ada logo Cilegon Juare. Itulah intinya. Dan banyak banget sekarang ini pedagang kaki lima pada jualan ya, dan ngebuat orang-orang itu pada nongkrongnya di sini. Kalau ada mau pertemuan, mau ada apa, bisa ke sini guys. Oke? Dan kita juga bakal ada banyak spot lagi yang pengen kita kunjungin, jadi stay tune aja, oke? Fun fact dan juga makna-makna dari Tugu Land. Nah, jadi sekarang itu saya akan menjelaskan sedikit fun fact dan juga makna-makna dari Tugu Landmark Cilegon ini ya. Jadi lokasinya ini tuh terletak strategis untuk memisahkan jalur antara Pelabuhan Merak, kawasan Anyer, dan juga Kota Serang. Tugu ini berdiri setinggi 25 meter yang punya struktur berbentuk lingkaran yang menyerupai roda mesin, dan juga menopang 6 cabang yang melambangkan misi Kota Cilegon. Selain itu juga dia mempunyai 8 pilar penopang yang mewakili 8 kecamatan di wilayah Cilegon. Nah, fungsi tugu ini dibangun untuk melambangkan simbol perlawanan oleh masyarakat lokal saat melawan penjajah terdahulu. Spot kedua kelompok kami yaitu Monumen Geger Cilegon. Nah, di belakangnya juga ada patung-patung yang menggambarkan para pejuang. Dan spot Monumen Geger Cilegon ini bisa lebih keren lagi karena ekspresi pada pose patungnya bikin suasana terasa lebih hidup. Terus di Monumen Geger Cilegon ini spot yang lebih menariknya lagi ada di sore hari atau di malam hari, dimana tempat ini bisa buat santai-santai, tempat buat nongkrong juga karena tempatnya juga modern dan megah. Monumen Geger Cilegon dibangun untuk mengenang peristiwa bersejarah pemberontakan rakyat Cilegon pada tahun 1888 terhadap kolonial Belanda. Monumen ini dibangun pada tahun 1997 dan diresmikan pada 10 November 2019, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh ulama dan tokoh masyarakat sebagai bentuk perlawanan atas penindasan pajak tinggi serta perampasan tanah yang membuat kehidupan petani semakin sulit. Peristiwa Geger Cilegon menjadi simbol perjuangan, keberanian, dan semangat rakyat dalam melawan ketidakadilan serta penindasan. Sekarang kita udah masuk ke spot ketiga, yaitu Matahari Lama. Di sini fun fact-nya salah satu tempat pembelanjaan terbesar dan teramai di kota Cilegon dahulu kala. Namun sekarang sudah terbengkalai ruangan gedungnya. Ini sudah berdiri sejak 30 tahun yang lalu, dan pada tahun 2020 itu mulai ada yang turunnya kebangkrutan. Jadi ya gedungnya terbengkalai seperti ini. Boleh dicek.
kegiatan. Dan perdagangan utama pada masa Cilegon masih berkembang sebagai kota kecil. Kawasan ini ramai karena menjadi tempat masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya toko-toko dan aktivitas jual beli yang menjadi pusat keramaian kota, seiring waktu, terutama setelah perkembangannya industri besar seperti kawasan industri di Cilegon, serta perubahan struktur ekonomi dan tata letak kota, pusat aktivitas masyarakat mulai bergeser ke daerah yang lebih modern dan strategis, seperti pusat perbelanjaan baru dan kawasan industri. Akibatnya, Matahari Lama mengalami penurunan fungsi dan aktivitas ekonomi, sehingga kini lebih dikenal sebagai kawasan kota lama yang memiliki nilai historis, bukan lagi sebagai pusat utama perdagangan. Oke guys, sekarang kita udah ada di spot keempat, yaitu Jalan Apollo. Bisa kalian lihat di sini. Nah, Jalan Apollo ini punya dua fun fact. Fun fact pertama, Jalan Apollo itu diambil dari nama bioskop terbesar yang merupakan pusat hiburan terbesar di Cilegon pada masanya. Nah, fun fact kedua, gedung bioskop Apollo itu berdiri di atas pemakaman Belanda. Oke, kita lanjut ke spot berikutnya. Pada era 1980 sampai 1990-an, sebelum hadirnya pusat perbelanjaan modern dan bioskop di mall, Apollo menjadi salah satu tempat hiburan favorit warga Cilegon dan sekitarnya. Saat libur lebaran, tempat ini dikenal sangat ramai. Bioskop Apollo tutup karena mengalami kemunduran bisnis sejak akhir 1990-an hingga 2000-an. Minat masyarakat terhadap bioskop-bioskop lama menurun akibat munculnya televisi, DVD, internet, dan kemudian bioskop modern di pusat perbelanjaan. Akibatnya, Apollo tidak lagi beroperasi dan bangunannya menjadi terbengkalai. Akan tetapi, nama Apollo tidak ikut hilang bersama bioskopnya. Hingga kini, nama tersebut tetap dikenang oleh masyarakat Cilegon dan diabadikan menjadi Jalan Apollo. Nah, kita sudah sampai di lokasi terakhir dari perjalanan kita, yaitu Masjid Agung Cilegon. Masjid ini dibangun dari abad ke-16 menurut Wikipedia, tepatnya di tahun 1596 pada masa penjajahan Belanda. Nah, masjid ini tadinya tidak sebesar ini. Dilakukannya 3 kali renovasi, dan renovasi yang paling besar ada di tahun 2006 hingga tahun 2009. Masjid ini juga berada di jantung kota Cilegon, di pusatnya dekat dengan kantor wali kota Cilegon. Jadi pusat religius saja, pusat pemerintahan juga ada. Nah, masjid ini juga dari istilah Cilegon deh, kota baja, dan ada masjid ini. Berarti kan industrial yang terjadi di Cilegon berdampingan dengan religius yang ada di Cilegon ini. Itu saja dari saya.